Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari perwakilan kelas 10A. Saya Diastiani dan perkenalkan juga teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Soraya Arianti. Di sini kami akan menceritakan tentang sebuah dongeng yang berjudul Legenda Kota Semarang. Saat itu, di Jawa Tengah berdirilah Kerajaan Demak yang merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Islam. Hiduplah seorang pangeran yang terkenal bernama Raden Madepandan. Beliau terkenal sebagai seorang ulama dan seorang bangsawan. Banyak orang yang hormat dan segan terhadap beliau. Beliau mempunyai seorang putra, yaitu Raden Pandanarang. Seperti halnya bapaknya Raden Pandanarang ini dikenal sebagai seorang yang ramah, baik hati, sopan, dan berbakti kepada orang tua. Hingga suatu saat, Raden Madepandan mengajak anaknya dan para pengiringnya untuk meninggalkan Kesultanan Demak. Mereka melakukan perjalanan ke arah barat dari Demak mencari daerah baru untuk ditempati. Setelah menempuh perjalanan berhari-hari, Raden Madepandan akhirnya menemukan daerah yang menurutnya cocok untuk ditempati. Daerah itu berupa kawasan hutan yang kemudian dibabat dan dijadikan pondok pesantren. Tak hanya itu, Raden Madepandan juga membuka lahan pertanian. Di tempat itulah Raden Madepandan mengajarkan agama Islam kepada para pengikutnya. Hingga berjalannya waktu, ada banyak orang yang datang ke tempat itu untuk menimba ilmu agama. Ayah dan anak, yaitu Raden Madepandan dan Raden Pandanarang, hidup bahagia di tempat itu. Raden Madepandan berharap sang anak mampu menggantikannya sebagai guru agama. Bahkan sebelum meninggal, Raden Madepandan berpesan kepada putranya untuk melanjutkan cita-citanya dan tak meninggalkan daerah itu. Raden Pandanarang diminta untuk menyebarkan agama Islam dan mengolah lahan pertanian di sekitar wilayah tersebut. Raden Pandanarang benar-benar mewujudkan pesan sang ayah. Dia menjadi seorang guru agama yang berdakwah sekaligus mengolah lahan pertanian. Lahan itu pun tergarap dan hasilnya melimpah. Dan semakin banyak orang yang datang untuk menimba ilmu. Hingga suatu hari, saat Raden Pandanarang sedang menggarap lahan pertanian bersama para pengikutnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Di antara pohon-pohon hijau yang subur itu, tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Orang-orang yang melihat hal itu juga heran, mengapa di daerah tersebut tumbuh pohon asam yang saling berjauhan. Usai melihat kejadian itu, akhirnya Raden Pandanarang yakin hati untuk menamai wilayah tersebut dengan nama Semarang, berasal dari kata asam atau asem yang jarang-jarang. Demikianlah asal-usul kota Semarang yang kini menjadi kota yang ramai di Jawa Tengah, bahkan menjadi ibu kota provinsinya. Nah, teman-teman, pesan dan kesan dari dongeng ini adalah kita harus senantiasa hormat kepada orang tua serta memenuhi harapan yang mereka letakkan pada diri kita. Dan jadilah orang yang percaya diri, berani mengambil keputusan, maka hidup kita akan bahagia dan berkah. Nah, teman-teman, hanya ini saja yang dapat kami ceritakan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.